Lahirnya masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru dapat dikatakan sebagai orde yang memperbaiki kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang buruk pada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru memilih untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebelum mencapai stabilitas ekonomi. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan beberapa hal seperti: pemerintah Orde Baru berusaha mengembalikan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah Orde Baru melakukan 3 hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah Orde Baru mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi berhasil diselesaikan dengan Perjanjian Bangkok tahun 1966. Kedua, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota tidak tetap ke-60 Dewan Keamanan PBB. Ketiga, Indonesia memprakarsai pembentukan ASEAN bersama 5 menteri luar negeri yang lain. Indonesia menandatangani naskah pembentukan ASEAN. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi atau penggabungan partai politik. Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah menjelang pemilu tahun 1977. Penyederhanaan partai politik peserta pemilu 1971 menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. 3 partai baru hasil kebijakan fusi. Partai yang berlatar belakang Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan PERTI digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai yang mengusung ideologi nasionalis dan partai-partai non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI disatukan dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan yang terakhir, golongan karya atau Golkar. Pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada 1955 saat Orde Baru terbentuk. Pemerintah mulai merencanakan penyelenggaraan panitia. Awalnya, pemilu pada masa Orde Baru akan diselenggarakan pada 1968. Dalam pelaksanaannya, pemilu diselenggarakan selama 6 kali, yaitu dari tahun 1971 hingga 1997. Pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada 1955 saat Orde Baru terbentuk. Pemerintah mulai merencanakan penyelenggaraan pemilu. 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Presiden Soeharto mengemukakan pendapatnya bahwa stabilisasi penyeragaman berkaitan erat dengan indoktrinasi Pancasila. Selanjutnya, dalam pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya diajukan kepada MPR sehingga menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Salah satu upaya menciptakan stabilitas nasional dimulai dengan menyelesaikan konflik di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penyelesaian konflik dalam ABRI dilakukan dengan mereorganisasi ABRI melalui penyelenggaraan keamanan dan pertahanan terpusat. Setelah memperbaiki struktur organisasi ABRI, pemerintah Orde Baru berupaya membentuk hubungan harmonis antara militer dan sipil. Gagasan inilah yang kemudian mendasari pelaksanaan duifungsi ABRI. Dari hasil pemikiran para mafia Barclay, yaitu Wijojo Nitrisastro, Emil Salim, Muhammad Sadli, Ali Wardana, dan Subroto,
Dirumuskan 3 usaha yang harus dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi Indonesia. Ketiga usaha tersebut yaitu mengembalikan kepercayaan luar negeri dengan menjadwalkan pelunasan utang luar negeri, mengendalikan inflasi dengan program impor besar-besaran, serta mengundang investor baik asing maupun lokal untuk menanam modal di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa Orde Baru bertumpu pada program yang disebut dengan trilogi pembangunan yang mencangkup beberapa aspek berikut. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru mencangkup beberapa bidang seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Masa Orde Baru identik dengan istilah demokrasi Pancasila. Menurut M. Rusli Karim, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru justru ditandai dengan dominannya peran ABRI. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, serta inkorporasi lembaga pemerintahan. Sekian video ini saya tutup. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.